Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Binato. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem PJMFI di kendaraan sepeda motor. Untuk pembahasan materi sistem PJMFI hari ini saya akan menggunakan media yaitu sepeda motor Supra 125. Sepeda motor ini keluaran dari salah satu pabrikan di tahun 2016. Sepeda motor ini juga dilengkapi dengan sistem PJMFI. PJMFI itu adalah pendekan dari Programmer Full Injection, di mana untuk suplai bahan bakarnya sudah dikontrol secara elektronik. Untuk sistem elektronik di sepeda motor PJMFI ini terdiri dari yang pertama ada sensor, kedua ada ECU, dan yang ketiga ada aktuator. Untuk sensor di sepeda motor Supra 125 ini itu terdiri dari yang pertama ada sensor O2 di sebelah kanan diletakkan di saluran yang berfungsi untuk mendeteksi udara. Kemudian ada sensor TP diletakkan di throttle body berfungsi untuk mendeteksi putaran handle gas. Kemudian ada sensor yang terletak di sebelah kiri sepeda motor. Yang pertama ada sensor EOT, engine oil temperature, berfungsi untuk mendeteksi suhu dari oli mesin. Kemudian ada sensor letak di bak magnet sebelah kiri ini, sensor CKP, crankcase position sensor, untuk mendeteksi dari posisi top sepeda motor. Kemudian di sepeda motor ini juga dilengkapi dengan komponen yang namanya ECU, Engine Control Unit. Nah, kemudian untuk komponen aktuatornya, yang pertama ada pompa bahan bakar, di mana fungsinya untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju ke injektor. Nah, injektor itu termasuk aktuator, sama letaknya di throttle body. Fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran dalam mesin. Selain itu, komponen aktuator ada ignition coil yang berfungsi menaikkan tegangan dari 12 volt baterai menjadi 15 kV sampai 20 kV yang digunakan untuk memercikan bunga api. Sensor di sini di sepeda motor itu berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal yang ada di sepeda motor yang nantinya dikirimkan ke ECU, di mana data dari sensor tersebut digunakan untuk menentukan berapa konsumsi bahan bakar yang akan digunakan untuk sepeda motor yang diulang oleh ECU. Kemudian dari data ECU tersebut dikirimkan ke aktuator untuk memproses data. Yang tadi di mana sensornya ada O2, kemudian ada TP, kemudian ada EOT dan CKP. Data dari keempat sensor ini dikirim ke ECM, kemudian diolah dan dikirim lagi ke aktuator dari pompa, kemudian injektor, kemudian ignition coil, sehingga sepeda motor ini dapat bekerja. Nah, kelebihan dari sepeda motor PJMFI ini daripada sepeda motor dengan karburator, yaitu yang pertama, untuk sepeda motor PJMFI, karena konsumsi bahan bakarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan mesin, maka tentunya akan hemat bahan bakar. Yang kedua, untuk gas buangnya akan lebih ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, untuk perawatannya sepeda motor PJMFI ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena ketika terjadi kerusakan di komponen sistem PJ
BCM-FI, maka sepeda motor ini akan mengirimkan sinyal berupa kedipan yang terletak di sini. Di sini ada namanya lampu MIL atau lampu malfunction indicator lamp. Di sini jika ada kerusakan di sistem injeksi, sistem BCM-FI, lampu MIL ini akan berkedip kedipan di kerusakan komponen BCM-FI sepeda motor. Jika lampu MIL berkedip 7 kali berarti menandakan kerusakan di EOT, 8 kali di TP, kemudian 12 kali di injektor, 21 di PUL2, 33 di ECU, dan 53 di CKP sensor. Kita akan belajar cara membaca kedipan MIL. Yang pertama kita buat trouble dulu sepeda motor ini. Kita lepas salah satu sensor yang ada di sepeda motor. Kemudian kita coba hidupkan dan melihat kedipan dari lampu MIL. Ini sudah mulai berkedip. Nah, cara membacanya, di sini ada kedipan pertama, kemudian dilanjutkan kedipan berikutnya. Untuk kedipan pertama ini, dengan kedipan yang kedua ada jarak yang lumayan panjang. Nah, membacanya untuk kedipan yang pertama ini nilainya 10. Kemudian dua kedipan berikutnya itu nilainya 1, 1. Jadi membacanya yang pertama ini 10, 1, 2. Berarti kedipannya berjumlah 12. Kedipan panjang dibaca 10 dan kedipan pendek dibaca 1. Kita tinggal menghitung berapa kedipan panjangnya, kemudian berapa kedipan pendeknya. Jadi untuk yang pertama ini kode kerusakannya adalah Injektor karena berkedip 12 kali. Kerusakannya ada 1. Bagaimana jika kerusakannya ada 2? Kita coba cara membacanya. Kita lepas lagi salah satu sensor agar kedipannya lebih dari 1. Lepas. Kemudian kita hidupkan. Yang pertama, kita ulang lagi cara pembacaan. Ini kedipan panjang 1, kedipan pendeknya 2 kali. Kemudian ada jeda lampu mati, dilanjutkan kedipan sejumlah kedipan pendek 7 kali. Kemudian kembali lagi kedipan panjang 1 kali, kemudian dilanjutkan kedipan pendek 2 kali, dan yang ini Kedipan pendek 7 kali. Nah, jadi yang pertama ini tadi jumlah kedipannya 12 dan yang kedua ada 7. Dan berulang lagi kembali ke kedipan sejumlah 12. Jadi kerusakannya yang pertama ada jumlah kedipan 12 tadi di sensor injektor, kemudian yang 7 itu di EOT. Jadi jika kerusakannya dua sensor, tadi kedipan pertama 12, kemudian dilanjutkan kedipan berikutnya 7, dan kembali lagi ke 12. Jadi membacanya kita sampai kedipannya berulang ke kedipan yang pertama. Jangan sampai kita membacanya cuma 1 kali, karena bisa dimungkinkan kerusakan itu lebih dari 1 sensor. Diulang sampai kembali ke kedipan awal. Tadi 12, kemudian
7, kemudian kembali lagi ke 12. Itu cara membaca kerusakan di sepeda motor melalui lampu MIL, lampu malfunction indicator lamp. Nah, setelah kita mengetahui kerusakan sepeda motor PJMFI dari kedipan lampu MIL, maka kita bisa memperbaikinya. Tadi yang pertama kedipan 12 itu menandakan kerusakan di injektor. Berarti kita cari komponen injektor dan kita perbaiki. Itulah kelebihan dari sepeda motor PJMFI. Jika ada kerusakan dapat diketahui dari kedipan yang ada di lampu MIL. Kemudian tadi kedipan yang kedua sejumlah 7, berarti itu di sensor EOP. Setelah kita perbaiki kerusakan di sepeda motor PJMFI, kemudian kita lihat apakah masih ada kedipan. Kita tunggu di on kan sambil kita lihat kedipannya. Nah, ternyata lampu MIL sudah tidak berkedip, berarti menandakan kerusakan yang ada di sepeda motor sudah diperbaiki. Tapi walau sudah diperbaiki, untuk kode kerusakannya masih tersimpan di dalam ECU. Jadi kita perlu menghapus kode kerusakan yang ada di ECU. Kenapa? Karena ketika kita servis lagi ke bengkel, tetapi kita tidak menghapus kode kerusakan, ketika mekanik melakukan pemeriksaan, maka dari data alat yang digunakan mekanik itu membaca sepeda motor PJMFI, nanti akan muncul lagi kerusakan. Jadi akan membingungkan apakah sepeda motor ini rusak di sensor tersebut atau di komponen tersebut, atau itu cuma kode kerusakan yang tersimpan. Maka yang lebih baik itu setelah kita perbaiki, kita langsung menghapus dengan menggunakan alat yaitu scanner atau HIDS. Caranya bagaimana? Caranya kita hubungkan kabel penghubung kita pasangkan ini, kita sambungkan di sebelah sini, kita kencangkan. Kemudian yang ujung satunya kita sambungkan ke soket DLC, soket data link connector, jadi untuk menghubungkan scanner dengan ECU. Nah, biasanya letaknya itu di dekat dengan aki. Di sini untuk soket DLC kita hubungkan. Biasanya soketnya berwarna merah dekat dengan aki. Kalau di sepeda motor Supra letak di bagasi. Setelah terhubung, kemudian kita posisikan kunci kontak on. Nah, di sini HIDS atau scanner sudah menyala hidup. Nah, di sini ada kedipan di DTC, berarti menunjukkan ada kode kerusakan. Yang gear, kemudian gas, pump, head masih belum nyala. Nanti akan nyala ketika sepeda motornya hidup. Caranya kita pilih sepeda motornya dengan memencet tombol anak panah ke bawah.
kita pilih untuk Supra 125 ini serinya Supra AFX 125. Nah, ini Supra AFX 125. Kemudian kita pilih enter. Nah, ketika dilihat keterangan, lihat parameter reset kode DTC. Lihat DTC tersimpan. Nah, di sini ada keterangan kode 12 injektor gagal. Kemudian untuk menghapusnya, kita pilih reset kode DTC. Anak panah sudah di reset kode DTC, kemudian kita pilih enter. Nah, kemudian ada pemberitahuan apakah Anda melakukan penghapusan. Ya, kami lakukan perbaikan dahulu. Tadi sudah kita perbaiki, maka di lampu mil tidak ada kedipan, tapi di scanner masih tersimpan. Kemudian kita pilih yang T ini kita ganti dengan Z dengan cara milih anak panah ke bawah. Artinya kita akan melakukan penghapusan. Kemudian kita tekan enter. Ya, di sini di layar tertulis sedang mereset. Kita tunggu. Nah, setelah kode kerusakan terhapus, maka lampu DTC berubah jadi hijau. Tinggal pump sama head yang merah. Nanti pump akan berubah jadi hijau ketika sepeda motornya sudah hidup, dan head ini akan berubah jadi hijau ketika mesin sudah mencapai suhu kerja. Setelah kita melakukan reset kode kerusakan, di layar muncul beberapa tulisan. Kita baca. Di sini yang pertama ada put, tertulis 0 menunjukkan putaran mesin. Kenapa 0? Karena sepeda motor belum hidup, jadi masih 0. Kemudian EOT menunjukkan 43 derajat Celcius, berarti menunjukkan suhu mesin itu 43 derajat. TP ini menunjukkan sudut throttle, sudut katup gas. Kemudian INJ ini menunjukkan durasi penginjeksian. ADP ini menunjukkan sudut pengapian. BAT ini menunjukkan tegangan baterai 11,5 volt. Dan EOT menunjukkan tegangan sensor EOT. TP yang bawah dengan satuan volt menunjukkan tegangan TP. Kemudian tegangan O2, kemudian STF, kemudian POM, up, kemudian gigi, posisi gigi masih on karena posisi giginya netral, kemudian mode 1, dan ALT 0,998. Nah, untuk keterangan yang ada di scanner yang masih 0 ini akan muncul angka ketika sepeda motornya sudah hidup. Nah, kita akan menghidupkan sepeda motor untuk melihat data-data yang ada di sepeda motor ini. Terlebih dahulu kita pasangkan gas buang agar asap knalpot terbawa keluar. Ini sebagai K3 kita pasangkan, kemudian kita letakkan ABS-nya di sepeda motor, kemudian kita hidupkan. Bom sudah berubah jadi hijau, kemudian yang put sudah menunjukkan angka 1300 rpm. Kemudian EOT masih itu 48, akan naik ketika mesin sudah mulai panas. Kemudian TP, ketika gas kita putar, maka di sini menunjukkan 0 derajat. Tapi ketika kita putar, angkanya akan mulai berubah. Ini menunjukkan sudut dari bukaan katup throttle. Nah, ketika kita tidak putar, maka kembali ke 0. Kemudian yang NJ menunjukkan durasi penginjeksian, ini terbaca 3
3,400 milisekon. Nah, di sini untuk lampu head sudah berganti hijau karena mesin sudah mencapai suhu kerja yaitu di atas 85 derajat. Kemudian advance 12 derajat dan yang baterai 12,0 volt, kemudian EOT 0,8 volt, TP 0,52 volt dan TP dan O2 0,03 volt, STF 0,99 dan POM on dan GG posisi on, modenya 1 dan ALT 0,998. Nah, ini data-data dari kendaraan Supra 125 injeksi. Kemudian ketika kita sudah selesai menghapus, kemudian sudah kita scan, kita bisa lanjutkan dengan mematikan scanner ini dengan cara memutar kunci kontak ke posisi off. Nah, scannernya sudah mati, kemudian kita lepas kabel yang dari soket PLC dan kita lepas yang menuju ke scanner. Dan kita rapikan. Untuk proses scanner sudah selesai dan kita bereskan. Demikian materi untuk sistem PJ mapping dari saya, dimulai dari mengenal komponen sensor, komponen ECU, aktuator, kemudian tadi membaca kode kerusakan mil, kemudian menghapus atau mereset kerusakan mil, kemudian yang terakhir kita mengecek sepeda motor. Sekian materi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.